Bang Ramji mau update sedikit soal laporannya Dokter Oki di Polda kemarin. Kan abang bilang ada 3 orang yang akan konfrontir minggu ini. Mungkin ada update-nya seperti apa? Jadi benar apa yang saya sampaikan bahwa ada 3 orang yang dilakukan konfrontir, yaitu saksi bernama R, AR, dan ST. Dalam update saya kemarin, saya ke Polda Metro Jaya tanggal 4 Agustus. Dalam hal itu saya dipanggil oleh penyidik untuk diserahkan SP2HP. Dalam SP2HP itu diterangkan bahwa akan dilakukan konfrontir terhadap 3 orang saksi yang mana seharusnya minggu sebelumnya, tetapi dilakukan penundaan oleh pengacara dari AR dan ST. Dan akhirnya pada hari Selasa kebetulan saya bertemu dengan keduanya dan ketiganya, dan akhirnya mereka sudah melakukan konfrontir. Update-nya dalam SP2HP ini juga bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap HS dan IW, yang mana dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat. Nah, saat ini hari Sabtu tanggal 7, keduanya tidak menghadiri panggilan dari penyidik. Nah, dalam hal ini saya menilai ini bentuk ketidakkooperatifan dari yang bersangkutan. Tetapi saya juga mengedepankan hak seorang yang sedang berhadapan dengan hukum, bahwa yang bersangkutan mungkin ada penundaan atau menunggu panggilan kedua. Itu silakan aja teman media untuk menanyakan kepada yang bersangkutan atau lawyer yang menangani kedua orang tersebut. Berarti setelah pemanggilan 3 saksi kemarin, kan berarti abang bilang tadi HS harusnya Kamis kemarin ya datang. Mungkin ada titik terang lagi? Ya, harusnya itu dari semua peristiwa yang dari SP2HP ini 25 orang saksi dan bertambah dengan HS dan IW 27 orang saksi, semua pemeriksaan sudah rampung. Artinya dengan pemeriksaannya HS dan IW, seluruh pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah selesai semua. Dan apa yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum bahwa ini sudah masuk tahap penyidikan, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari mantan karyawannya R, karyawannya HS, R ini kan menjelaskan bahwa yang melakukan pengiriman karangan bunga ini bertiga, R, AR, dan ST. Yang menyuruh adalah HS dan diketahui oleh suaminya IW. Itu yang saya dapat dari R. Tapi saya tidak mau mendahului penyidik. Tinggal bagaimana nanti hasil gelar perkaranya untuk menentukan siapa-siapa saja orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh semuanya. Abang kan tadi bilang 25 orang saksi sudah diperiksa dan akan segera gelar perkara. Ya. Batas waktunya mungkin, Bang? Tidak ada batas waktu. Cuma yang jelas adalah ketika sudah panggilan pertama, kalau tidak hadir panggilan pertama, akan dilakukan panggilan kedua. Ya kan? Seharusnya panggilan kedua segera dilakukan. Kalau emang tidak ada kejelasan dari panggilan pertama, tidak ada penundaan, hari Senin itu harus kirim panggilan kedua untuk panggilan kedua. Kalau tidak hadir juga dijemput. Sebagaimana yang dilakukan terhadap AR. Ada salah satu saksi AR yang terduga juga yang melakukan pengiriman karangan bunga dijemput. Akhirnya diperiksa. Nah, surat perintah membawa saksi sebelum menentukan sebagai tersangka. Bang, buntut dari kasus ini juga saya melihat di postingan, lupa saat itu postingan, sepertinya abang dilaporkan juga dalam kasus yang sama yang di dalam sini, Bang. Ya, memang benar, saya melihat dari postingan beberapa influencer atau media sosial bahwa nama saya tertulis walaupun diblurkan, tapi saya mengetahui bahwa akunnya itu adalah akun saya, yang mana saya dilaporkan oleh saudari HS, yang mana saya dilaporkan dengan saudari HS dalam pasal 28 apa pasal 32, pasal 32 setahu saya itu seperti itu. Tapi menurut saya itu silakan saja hak dari seseorang membuat laporan polisi. Tetapi menariknya adalah setelah saya selidiki bahwa terlapornya dalam lidik, saya juga aneh
selalu kalau membuat laporan tuh terlapor dalam lidik. Sebut aja saya Ahmad Ramzi Ba'abud sebagai pelakunya. Karena kalau misalnya tidak bisa terpenuhi laporannya, saya akan laporkan balik. Sebutan dengan laporan palsu. Seperti itu. Dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai advokat, memegang teguh kode etik yang saya pegang. Sehingga atas perbuatan saya yang saya lakukan untuk pembelaan kepentingan klien saya dilindungi dalam undang-undang advokat. Dan itu saya mendapatkan hak imunitas terhadap perbuatan saya. Tapi Bang, dari pihak kepolisian sendiri sudah ada Belum ada. surat? Belum ada. Belum ada. Saya pun tidak, saya pun kalaupun dipanggil saya juga pasti mengirimkan surat bahwa saya harus ada izin dari dewan etik saya, organisasi saya. Oh, berarti memang seorang pengacara tuh tidak bisa dipolisikan atas kasus yang dia sedang Iya, tangani. dalam hal untuk membela kepentingan kliennya tidak bisa. Ya kan? Ya makanya kita lihat aja nanti apakah kepolisian akan bersurat dengan organisasi apakah layak apa tidak layak saya diperiksa. Seperti itu. Makanya saya bilang terlapor dalam lidik. Ya kan? Karena terlapor dalam lidik kan artinya tidak jelas siapa, ya kan? Pelakunya seperti itu. Tanggal berapa Bang itu Bang dilaporkan? Saya nggak begitu tahu, yang jelas sudah masuk laporannya. Isinya mungkin Bang? Ya saya kan hanya melihat kan yang saya kirim ke Mas juga, ya itu kan postingan dari hero-hero itu kan. Ya intinya postingan saya bulan Juni. Ya postingan saya tanggal 28 Juni. Saya juga lagi lihat-lihat postingan saya tanggal 28 Juni saya posting apa ya. Saya pikir semua perbuatan saya postingannya aman dari delik ya. Karena saya sudah tahu apa itu delik terkait ITE juga. Oh, di sini ditulis Bang, dalam postingannya memuat dokumen rahasia surat badan POM. Ya, makanya saya juga menarik buat saya. Saya bisa pertunjukkan juga apa yang saya posting tanggal 28 Juni. Bahwa tanggal 28 Juni saya tidak pernah memposting tentang surat badan POM. Nah, silakan aja nanti surat badan POM. Nah, yang menariknya adalah tadi kata kamu apa? Memposting surat badan POM, ya kan? Harusnya menjadi korban siapa? BPOM. BPOM. Ya kan? Kok yang menjadi korban di sini namanya HS? Nah, itu yang jadi lucu. Nanti teman media silakan bisa tanya ke BPOM, apakah BPOM memberikan kuasa kepada HS untuk melaporkan saya? Seperti itu. Karena tanggal 28 Juni saya bisa kasih lihat ke teman media juga bahwa saya tidak ada memposting tentang BPOM, surat BPOM gitu. Postingan saya tanggal 28 Juni. Ini postingan saya tanggal 28 Juni. Apakah ini surat BPOM? Kata siapa? Silakan aja. Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Nah, apakah ini? Ustaz Hidayat ini. Nah, 28 Juni postingan saya hanya ini. Setelahnya 29 Juni postingan saya makan. Berarti jika memang ada panggilan untuk konfirmasi oleh kepolisian, Abang siap untuk? Gini, saya siap menghadapi proses hukum yang ada. Tapi yang jelas pasti saya akan berkoordinasi dengan organisasi saya. Semua panggilan terhadap advokat, terhadap lawyer harus izin dari organisasi saya. Seperti itu. Silakan aja kalau dapat izin dari organisasi saya dan organisasi saya mengizinkan untuk saya diperiksa, saya akan hadir. Gak ada masalah.